Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Alita dengan NIM 210461160 dari Prodi Pendidikan Sejarah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno, yaitu soal nomor 1, pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi ke Jawa Timur oleh Empu Sendok juga membuat berubahnya nama kerajaan menjadi Kerajaan Medan Kamulan. Analisis beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi dan kaitan juga dengan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota saat ini namun tidak merubah nama negaranya. Pemindahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan merubah namanya menjadi Kerajaan Medan Kamulang disebabkan oleh terjadinya bencana alam, yaitu terjadinya gunung meletus yaitu Gunung Merapi di Jawa Tengah. Para bujangga yang melihat bencana alam tersebut memerintahkan kerajaan untuk mendirikan kerajaan baru di daerah baru dengan wangsa yang berbeda. Maka Empu Sendok memindahkan kerajaan ke daerah Jawa Timur dengan nama baru, yaitu Kerajaan Medan Kamulang dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Sailendra yang memerintah kerajaan Kamulang. Dan kaitkan pula dengan negara-negara yang memindahkan ibu kotanya namun tidak sampai merubah nama negara. Salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya dan tidak merubah nama negara yaitu seperti Brazil yang pada awalnya beribu kota pada negara bagian Salvador, namun karena permasalahan kegiatan ekonomi memindahkan ibu kotanya ke daerah Rio de Janeiro. Seiring waktu daerah Rio de Janeiro semakin padat, maka pihak pemerintah memindahkan ibu kota ke daerah Brasilia hingga saat ini. Melihat hal tersebut, pada saat pemindahan ibu kota, hanya nama ibu kotanya saja yang berubah, namun tidak dengan nama negaranya. Seperti Indonesia akan berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan akan diberi nama ibu kota baru, yaitu ibu kota Nusantara. Istilah Nusantara diambil dari pada masa Kerajaan Majapahit, di mana Patih Gajah Mada ingin menyatukan seluruh daerah dengan nama Nusantara. Maka pihak pemerintah mengambil istilah Nusantara karena memiliki filosofis yang sangat dalam. Setelah itu analisis soal nomor 2, analisis apakah ada hubungan antara keahlian Raja Jayabaya membuat ramalan-ramalan dengan pencapaian kejayaan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahannya, dan apakah relevan ramalan-ramalan yang dibuat oleh Jayabaya di masa kuno tersebut dengan ramalan Jayabaya yang sering dikatakan oleh Soekarno pada zaman perjuangan kemerdekaan. Ramalan Jayabaya yang membuat Kerajaan Kediri mencapai kejayaan termuat dalam kitab Bratayuda yang di dalamnya menceritakan bahwa Raja Jayabaya akan berkuasa di atas tanah bekas Kerajaan Medan Kamulang. Hal ini terbukti dari Raja Jayabaya yang berhasil menyatukan dan menguasai Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala yang telah lama berpisah. Dan apakah ramalan Jayabaya relevan pada saat perjuangan kemerdekaan? Menurut saya sangat relevan. Salah satu ramalannya yaitu akan datang orang-orang berkulit putih yang mempunyai senjata yang dapat membunuh dalam jarak yang jauh dan akan menguasai tanah Jawa dalam kurun waktu yang sangat lama. Setelah itu, orang-orang kulit putih akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menguasai Pulau Jawa dalam waktu yang pendek atau seumur jagung. Hal ini terbukti dengan datangnya bangsa Eropa, yaitu bangsa Belanda yang menguasai Indonesia, terutama Pulau Jawa selama 300 tahun atau 3 abad lamanya.
Setelah hal tersebut, datang pula orang-orang Jepang yang mengalahkan orang-orang Belanda dan menguasai Indonesia dalam kurun waktu yang sangat pendek, yaitu hanya 3 tahun. Selain ramalan tersebut, juga ada ramalan Ratu Adil oleh Jayabaya yang dipercayai oleh orang-orang Jawa bahwa akan datang Ratu Adil yang menyelamatkan kehidupan mereka pada saat zaman penjajahan yang sangat tersiksa, yang keterpurukan, akan bangkit, akan memiliki kemerdekaan, dan hal tersebut terbukti dengan Indonesia yang merdeka dan memiliki kemajuan hingga saat ini. Nomor 3, sejarah pendirian Kerajaan Singosari oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dipenuhi dengan pengkhianatan dan pertumpahan darah. Analisis kenapa hal tersebut terjadi dan hikmah dan nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Dalam buku Pararaton diceritakan bahwa Tunggul Ametung yang pada saat itu menjabat sebagai awuku atau camat di daerah Tumapel dibunuh oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok lalu menikahi istri Tunggul Ametung yang walaupun pada saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung yang akan diberi nama Anusapati. Setelah kejadian pembunuhan tersebut, Ken Arok lalu naik tahta sebagai awuku, menggantikan Tunggul Ametung yang telah dibunuhnya di wilayah Tumapel. Ken Arok berkeinginan untuk memisahkan wilayah Tumapel dari Kerajaan Kediri, sehingga terjadi peperangan yang dimenangkan oleh Ken Arok, sehingga Ken Arok mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Singosari. Ken Arok lalu menjabat sebagai Raja Singosari. Namun Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung membalaskan dendam atas kematian ayahnya dengan membunuh Ken Arok. Lalu Anusapati menjabat sebagai raja. Hal tersebut tidaklah lama karena Anusapati dibunuh pula oleh anaknya Ken Arok dengan istrinya yang lain, Ken Umang, yaitu Tohjaya, yang juga membalaskan dendam atas kematian ayahnya Ken Arok. Tohjaya naik tahta sebagai Raja Singosari, namun balas dendam terus berlanjut dengan anaknya Anusapati, yaitu Wisnudharma, yang membunuh Tohjaya dan naik tahta sebagai Raja Singosari dan terus melanjutkan kekuasaannya hingga keturunannya. Dan hikmah dan nilai yang dapat diambil yaitu apabila sesuatu yang diawali dengan kejahatan, keburukan, pasti akan berakhir pula dengan kejahatan dan keburukan, seperti Ken Arok yang membunuh Tunggul Ametung lalu dibalaskan oleh anak Tunggul Ametung, Anusapati. Anusapati dibunuh oleh anaknya Ken Arok, Tohjaya, dan Tohjaya dibunuh oleh anaknya Anusapati, yaitu Wisnudharma. Dan hal tersebut akan terus berlanjut karena pada awalnya diawali dengan keburukan. Soal nomor 4, menurut saudara, kenapa Gajah Mada harus mengucapkan Sumpah Pelapa saat diangkat menjadi Patih Kerajaan Majapahit, dan analisis beberapa dampak akibat yang ditimbulkan oleh Sumpah Pelapa. Sumpah Pelapa memiliki arti bahwa jika telah mengalahkan Nusantara, maka saya akan beristirahat. Jika telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikian saya akan baru beristirahat. Arti dari Sumpah Pelapa yaitu keinginan dari Patih Gajah Mada yang ingin menyatukan wilayah Nusantara, di mana Nusantara itu sendiri memiliki arti pulau di seberang, yaitu Gajah Mada ingin menyatukan pulau-pulau di seberang Pulau Jawa ke dalam wilayah Kerajaan Majapahit, yaitu pulau-pulau
Sumatera, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara. Dan Sumpah Palapa ini cukup berhasil pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di mana kerajaan Melayu di Sumatera, kerajaan di Kalimantan, dan kerajaan Bali di Pulau Bali berhasil ditaklukkan di bawah kerajaan Majapahit. Namun ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Sunda, yang tidak dapat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Dan dampak dari Sumpah Palapa dan dapat berlaku hingga saat sekarang ini, yaitu orang-orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Hal ini karena peristiwa Perang Bubat, yaitu di mana Raja Hayam Wuruk meminta Raja Linggabuana meminang putri dari Raja Linggabuana, yaitu Putri Diah Pitaloka, untuk dipinang. Raja Linggabuana tersebut menerima lamaran tersebut, dan Raja Hayam Wuruk meminta agar acara pernikahan diadakan di kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Raja Linggabuana berserta rombongan Putri Diah Pitaloka menuju daerah Majapahit. Namun Pati Gajah Mada melihat hal tersebut sebagai bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda atas kerajaan Majapahit. Raja Linggabuana pun tidak menerima hal tersebut karena tujuan dari Raja Linggabuana ke Raja Majapahit yaitu untuk menikahkan putrinya, bukan untuk menyerahkan diri terhadap kerajaan Majapahit. Karena hal tersebut, terjadilah perang yang dinamai Perang Bubat antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit. Karena jumlah pasukan yang tidak memadai, maka kerajaan Sunda pun kalah. Dengan kematian Raja Linggabuana, para menteri dan rombongannya. Melihat hal tersebut, Putri Diah Pitaloka pun melakukan aksi bunuh diri untuk membela negaranya atau kerajaannya. Akibat dari peristiwa Perang Bubat tersebut, bukan hanya hubungan dari kerajaan Sunda dan Majapahit yang renggang, namun hubungan dari Raja Hayam Wuruk itu sendiri dengan Pati Gajah Mada juga renggang, karena Pati Gajah Mada disebut telah melawan perintah dari Hayam Wuruk yang murni untuk meminang Putri Diah Pitaloka. Setelah kejadian Perang Bubat tersebut, Pangeran Skala Wastukencana yang merupakan adik dari Putri Diah Pitaloka, yang dimana pada saat itu tidak ikut dalam rombongan pernikahan karena masih kecil. Pangeran Wastukencana adalah satu-satunya keturunan yang masih selamat dalam Perang Bubat tersebut karena tidak masuk dalam rombongan. Setelah menjabat sebagai raja, dia membuat peraturan bahwa untuk membatasi atau melarang hubungan apapun dengan kerajaan Majapahit dan melarang pernikahan antara orang Sunda dengan orang Jawa. Dan hal tersebut masih berlaku hingga sekarang karena orang-orang Pulau Jawa dan Sunda mempercayai mitos bahwa mereka menikah antara orang Jawa dan Sunda pasti tidak akan selamat, akan berakhir di tengah jalan. Baiklah, itulah jawaban dari saya atas 4 pertanyaan dari ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.